satunya saja. Kejujuran. Kejujuran. Apa yang kalian ingat? Apa pesan dari cerita tersebut? Sila. Apa pesannya dari cerita? Pesan moral yang bisa diambil di cerita itu? Ya, ayo, siapa tadi yang sebutkan itu? Sudah ada tadi disebut teman. Pesan moral dari cerita. Siapa bisa jawab? Jangan kamu terus. Siapa yang bisa jawab? Tentang nilai, usaha, dan kejujuran yang mungkin tidak selalu terlihat tetapi selalu terasa. Iya. Jadi cerpen di dalam cerita itu terdapat tokoh Randy dan Alia. Ya, jadi mereka ujian. Tetapi pada saat ujian Alia menyontek. Nah, sedangkan Randy dia sebelumnya belajar. Dia belajar dengan apa yang dia tahu. Di dalam cerita itu Randy agak ragu kan? Menjawab soal, dan ada salah satu soal dia ragu menjawab. Sebenarnya dia tahu tapi Nah, dia sebenarnya tahu tapi dia ragu. Akhirnya dia tidak tetap pada pendiriannya. Akhirnya salah. Kan? Salah kan? Salah satu dapat 9. Iya. Sekarang Ibu mau kalian menyebutkan unsur-unsur cerpennya. Unsur-unsur. Ya, itu tadi unsur-unsur tokoh, alur, lokasinya, kejadian, waktunya, waktu terjadinya, di mana dan kejadian itu kapan. Ayo coba. Hah? Dapat? Menyebutkan. Jadi kejadiannya terjadi di mana? Ya, satu orang jawab. Kamu? tokohnya guru, Alia, teman-teman, dan juga ibu. Iya. Siapa pemeran utamanya? Teman utama Randy. Tokoh utamanya Randy. Satu saja. Teman utama ya satu. Ya. Sekarang alurnya. Ya apa? Tempat kejadiannya. Coba kedengaran radio. Di sekolah. Iya. Tempat kejadiannya di sekolah. Iya. Dan waktu kejadiannya itu. Dulu. Kalian, waktu kejadiannya itu kapan? Saat ujian itu waktunya pagi, siang, sore, malam. Iya, pagi. Sekarang Ibu tanya, Miftah, siapa tokoh utama dalam cerita? Randy. Siapa? Randy. Iya. Apa? Siapa kamu? Naflah. Dapat? Dapat. Ya. Dapat. Apa yang terjadi di dalam cerpen? Apa konflik yang terjadi di dalam cerpen? Ayo. Bukan. Coba. Kasih besar suaranya jawab. Kamu Kibar, kamu dari tadi tidak bilang. Apa konflik yang terjadi pada cerpen? Ayo. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Konflik yang terjadi adalah perbedaan antara kejujuran dan ketidakjujuran dalam memperoleh nilai, serta pergulatan batin antara usaha sendiri dan keinginan mendapatkan hasil yang tinggi. Iya, kurang seorang. Jadi konflik yang terjadi adalah perbedaan antara kejujuran dan ketidakjujuran. Iya, itu konflik yang terjadi dalam
semua bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Pilih teman sendiri. Pilih teman sendiri. Ya, jangan laki-laki semua, jangan perempuan semua juga. Baris. Ada yang mau suruh kalian. Kelas buat 7 orang. Jadi kamu satu kelompok juga. Nanti tunjuki Miss. Ya. Bicara dong. Kenapa dua? Tidak ada kelompok dua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan unsur cerpen dalam cerita. Yang pertama ada tokoh. Tokoh yang terdapat di situ ada Randy, Alia, teman-teman ada Gugu, yang dimana pemeran utamanya adalah Randy. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan dalam cerpen adalah alur maju. Yang ketiga latar belakang. Latar belakang sesuatu cerita terjadi di sekolah. Yang keempat ada waktu kejadiannya. Waktu kejadiannya terjadi pagi pada saat ujian atau ulangan dimulai. Yang kelima ada konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi itu adanya perbedaan kejujuran dan tidak kejujuran. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil adalah tentang nilai, usaha, dan kejujuran yang mungkin tidak selalu terlihat tetapi selalu terasa. Kalau sudah angkat tangannya. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerpen yang berjudul Nilai 100 sebagai definisi. Unsur cerpen tersebut antara lain tokoh-tokoh yang ada di cerpen tersebut yaitu Randy, Alia, Guru, dan teman-teman lainnya, dan tokoh utamanya yaitu Randy. Latar belakang cerpen tersebut yaitu di sekolah, dan waktu kejadiannya pagi pada saat ulangan. Alur majunya menceritakan tentang seorang anak bernama Alia yang mendapat nilai 100 tetapi yang bawa meja yang digunakan. Kesimpulannya, nilai hanyalah angka, tetapi kejujuran itu nomor 1. Berjaya seperti Randy, jangan berbuat curang karena sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan pesan moral yang terkandung di cerpen adalah tentang nilai usaha dan kejujuran yang mungkin tidak selalu terlihat tetapi selalu terasa. Ya, sekarang giliran kelompok 3. Paling ganteng. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan berguru. Alur, maju. Waktu terjadi pada saat ujian atau ulangan di pagi hari. Latar belakang.
keputusan moral tentang nilai usaha